Saya Pak yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Pak Ibu, alhamdulillah sehat. Segar-segar semua ya. Bu Iya, harap Bu. kita hari ini semangat untuk ikut pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk kita sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa agar kita mendapatkan rahmat dari yang Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, hari ini semuanya masuk. Ibu absen dulu ya. Ahmad Babar, Saleh, ada. Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Hadir ya. Lihat dulu absennya nih. Di Google Meet kita ada orang 12. Pak Sorry Laut belum ada ya. Coba dipanggil itu Pak Joli. Temannya itu, apa masih ke WC, belum masuk, apa masih di kantin. Iya Bu, tadi katanya Pak Sorry Laut katanya mau ke WC dulu Bu, katanya perutnya mules. Karena kebanyakan makan cabai rawit tadi di kantin Bu. Oh, tolong dipesanin ya, kalau misalnya dia masuk laporan, nanti Ibu absennya nggak masuk ini. Iya Bu, nanti kasih tahu. Oke nak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tata urutan perundang-undangan. Kan kalau materi sebelumnya nih, kita sudah belajar mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap alinianya itu memiliki makna dan kandungan masing-masing. Nih, untuk membangkitkan semangat kita nyanyi lagu kebangsaan kita ya. Oke? Boleh Bu. Nah, Baik Bu. Dulu lagu Bangun Pemuda Pemudi untuk membangunkan semangat kita nih mau belajar. Nah, tayangkan dulu. Nah ya, tadi ya. Tadi udah Ibu doang soalnya. Nah ya. Ada yang bisa bantu Ibu? Tadi rasanya Ibu udah share di grup deh. Di grup kelas itu ada Ibu share yang lagunya. Masih. Nah ya, tunggu ya, maaf ya, sabar sebentar. Buat kamu. Kan udah share di grup. Coba Ibu share deh. Bisa nggak ya pasnya Ibu ya? Punya hafal kan? Lagu Bangun Pemuda Pemudi. Hafal Bu. Oke. Nah, 1, 2, 3. Bangun Pemuda Indonesia, dengan musik menjadi
Tepuk tangan untuk kita semua. Maaf ya, suara ibu agak sesak basah. Iya Bu, suara Ibu salah basah Bu. Ya, ibu agak lagi pilek. Iya. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita bisa, ibu harap setelah pembelajaran ini kita bisa mendeskripsikan makna peraturan dari perundang-undangan. Lalu kalian juga bisa mendeskripsikan mengenai urutan tata perundang-undangan di Indonesia. Lalu kalian bisa menganalisis proses, bagaimana sih proses pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Nih, sebelum kita belajar ya, Ibu bagi dulu menjadi 2 kelompok besar. Nah, biar kalian ini nanti bisa bekerja sama. Ibu bagi menjadi 2, Ibu langsung bagi aja ya, biar kita mengefisiensikan waktu kita. Bu, bagi sesuai abjad aja deh, biar nggak repot. Pak Aris, Aris biasa, Dian, Joli Martin, Mardia, sama Novi itu menjadi kelompok 1. Udah berapa orang? 5 ya? 2, Iya Bu. 3, 4, 5 ya. Lalu sisanya itu Rosida, Sunarse, Yosnoli, sama Sori Laut masuk kelompok 2. Bisa ya, menjadi 2 kelompok. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke, pintar semua. Baik, ini. Baik, Bu. Lalu, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu harap kalian bisa mengamati dari video ini dan kalian mencatat apa-apa hal yang penting dan apa hal yang menjadi pertanyaan kalian. Nah, kira-kira dari video ini, ada yang mengganjal. Kalian bisa buat catatan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Ibu tayangkan dulu videonya. Suaranya di-unmute dulu, Aceh. Biar kedengaran, nggak ada suaranya. Suara mic kamu. Sudah di-unmute kok, Bu. Bu Aceh di mute lagi. Bu Aceh 2 pakai, Aceh. Kok nggak ada suara ya? Cuman 1, Bu. Ada dengar suara Ibu Bu. Oh, ada ya? Nggak, suara video pembelajarannya nggak ada. Lanjut. Enggak dengar Bu. Iya, kok nggak ada suara? Lanjut, Bu. Lanjut. Yang terdiri atas pembukaan,
Oke, selesai ya. Itu tadi videonya. Jadi dari video tadi itu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bisa kalian lihat nih. Kalau yang pertama kali itu apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi di sana itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai runut sampai ke bawahnya. Dari video tadi nih, Ibu mau kalian secara kelompok menyusun pertanyaan. Apa-apa sih yang kalian muncul pertanyaan kalian setelah melihat video pembelajaran itu? Secara kelompok ya. Tadi kan udah dibagi ya kelompoknya. Jadi kalian berdiskusi secara kelompok. Baik, Bu. Kalian buat pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu tayangkan tadi. Apa ya yang terbersit di pikiran kalian ketika melihat video pembelajaran itu? Baik, Bu. Iya. Misal nih, Bu kasih contoh ya. Bu, pembuatan peraturan perundang-undangan itu berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan hukumnya apa? Landasan hukumnya bisa. Atau juga, Bu, kalau misalnya nggak ada peraturan perundang-undangan, Bu, nggak apa-apa dong, Bu. Nah, bisa. Bisa juga gitu. Jadi kalian rumuskan pertanyaan-pertanyaan Iya, Bu. yang terbesit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya ya, Cici belum masuk, Cici. Cici tadi katanya dia nggak ada sinyal, Cici ini ternyata. Sorry, Laura udah masuk ya, Joli ya? Sudah, Bu. Sudah, ya, Bu. Cici yang belum masuk katanya nggak ada sinyal, Cici nih. Iya, Bu. Katanya Cici tadi izin sebentar, Bu. Mencari sinyal katanya, Bu. Iya. Iya. Iya, kita harus cari sinyal ini. Susah sekali, jangan aja mati lampu kalau kita belajar ini. Sudah? Sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, coba kelompok 1, kelompoknya si Ahmad Ridwan Saleh. Apa pertanyaan yang muncul? Ini, Bu, dari hasil kelompok kami, Bu, yang kami tanyakan, Bu. Apakah hukum itu dibuat untuk dilanggar, Bu? Aduh. Apa coba? Hukum untuk dilanggar? Ya, lalu apa lagi? Mungkin itu saja mungkin, Bu. Oh, itu saja ya. Baik, kita tampung dulu. Lalu kelompok 2. Saya, Bu. Ya, Rosida. Ya, Bu. Bagaimana? Menurut berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi kan yang paling tinggi itu peraturan perundang-undangan itu kan adalah Undang-Undang Dasar 1945 kan, Bu? Ya. Apakah dengan adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah cukup untuk negara Indonesia? Mengapa harus dibuat untuk yang lainnya ke bawahnya itu, Bu, seperti keputusan presiden, peraturan daerah? Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup, Bu? Sekian, Bu. Oh, ya, baik. Sudah ya dari 2 kelompok. Sudah mengajukan pertanyaan. Kelompok 1 diwakili oleh Ahmad Ridwan Saleh nih. Dia nanya, Bu, apakah hukum itu ada untuk dilanggar? Lalu dari Rosida, kelompok 2, Bu, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah cukup mengcover semua peraturan di undang-undang. Kenapa harus ada peraturan perundang-undangan yang lain? Kita cari nih, apa sih jawabannya? Jadi ini pertanyaan dari kalian, dijawab juga oleh kalian. Nah, jadi kita cari bersama-sama melalui buku penunjang kita, buku siswa, melalui internet, atau hal-hal yang bisa kalian cari bersama-sama Ibu. Kita bahas ya. Baik, Bu. Ya. Nih, kita bahas dulu yang pertama, yang punyanya si Ahmad Ridwan Saleh. Bu,
hukum itu dibuat untuk dilanggar. Apakah kalian setuju kelompok 2? Karena itu pertanyaan dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 setuju mengenai pertanyaan Ahmad Ridwan Saleh atau kalian punya tanggapan? Hukum itu Saya, Bu, ada untuk ya, Rosida. Bagaimana? kalau menurut saya, Bu, secara pribadi saya kurang setuju dengan pernyataan dari kelompok 1. Karena apa? Ya. Karena pada dasarnya hukum itu dibuatkan untuk untuk supaya bagaimana masyarakat itu tertib dan aman. Jadi pada dasarnya hukum itu harus ditaati, mau tidak mau harus ditaati, karena itu sudah berlaku dan wajib ditaati oleh masyarakat maupun warga negara. Begitu, Bu. Terima kasih. Oh iya, bagus sekali jawabannya, Rosida. Benar, jadi salah satu fungsi kenapa ada peraturan itu adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi kalau misalnya nggak ada hukum, nggak usah jauh-jauh deh. Kamu kalau di lampu merah di simpang 4, itu kalau nggak ada lampu merah bisa nggak lewat? Bisa, Bu, tapi tabrakan sama orang lain. Nah, itu salah satu contoh dari peraturan. Peraturan dibuat itu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lalu pertanyaan yang kedua nih, ditanggapi dari kelompok 1 ya. Bu, katanya kelompok 2 itu Undang-Undang Dasar 1945 itu kan adalah undang-undang yang peraturan yang paling tinggi. Gak usah lagi dong ada peraturan yang di bawah karena dia sudah mengcover. Bagaimana sih menurut kelompok 1 mengenai pernyataan dari kelompok 2 ini? Tanggapan kelompok 1? Ya, kelompoknya Ahmad Ridwan Saleh dan biasa katanya si Rosida, kelompok 2 itu kan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah undang-undang yang paling tinggi nih. Jadi nggak usah lagi ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, nggak usah ada lagi peraturan menteri, cukup di cover oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut kalian, pendapat kalian mengenai pernyataan dari kelompok 2? Oh iya, Bu. Ya, kalau saya bisa untuk menolong menjawab, Ibu. Oh iya, boleh, Ahmad Ridwan Saleh. Kami dari kelompok 1, Ibu, untuk menanggapi yaitulah pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai cover? Kenapa tidak harus nantinya hanya cukup pembukaan UUD 1945 sebagai hukum kita? Karena itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Apapun yang kita bikin aturan, mulai dari peraturan undang-undang, peraturan daerah, dan juga peraturan yang lebih kecil, yaitu harus berdasarkan yaitu adalah pembukaan UUD 1945 dan juga Pancasila. Karena itu merupakan sumber dari segala sumber, Ibu. Mungkin itu menurut kami, Ibu, dari kelompok 1, Ibu. Ada tambahan lain? Ya, betul ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Tapi kata Ibu Rosida tadi, kenapa Bu harus ada peraturan yang lain? Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu masih bersifat umum. Jadi kita butuh peraturan-peraturan yang jelas sampai ke bawah, runut ke bawah, sehingga bisa kita terapkan. Kalau misalnya cuma berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dia hanya mengatur secara umum, tidak secara mendetail. Makanya butuh peraturan-peraturan yang hierarki ke bawahnya, seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah. Itu ya, Rosida ya. Kelompok 2 bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Ya, hari ini kita sudah belajar dengan sangat baik ya. Kelompok 1, baik kelompok 2 itu secara aktif bisa belajar hari ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai proses pembuatan perundang-undangan. Untuk mengakhirinya nanti Ibu akan kasihkan tes latihan soal yang akan Ibu share di grup. Nanti kalian kerjakan dan kalian kumpul melalui WA grup ya. Boleh, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran kita. Kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Oke, Ibu tutup ya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti Ibu share linknya. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, Ibu tutup dulu ya. Ya, Bu. Ya. Silahkan lanjut yang selanjutnya. Silakan untuk menanggapi. Iya, yang mau menanggapi observer nomor berapa? Yang untuk penampilan pertama? 7 dan 8. 7 dan 8. 8. 7 dan 8. Iya. Sebenarnya sama Pak Sori Laut Pak biasa ya, lupa saya. Saya sama Pak biasa kayaknya. Pak biasa ya. Iya. Ya, tunggu tanggapannya. Ada di LK kan tanggapannya saya belum download tapi. Kalau yang di LK tanggapannya mengenai 3 bagian. Bagian pembuka, isi, dan bagian penutup. Kalau dari saya mau nanya Bu April model pembelajarannya apa? Oh iya, saya lupa tadi ya. Saya menggunakan Discovery Learning. Iya. Saya lupa menyampaikan. Ya, mungkin itu terlewat ya Bu. Ya, terlewat tadi. Nah, itu terlewat di pembukaan model pembelajarannya, model pembelajarannya belum disampaikan. Mungkin itu kalau kesalahan teknis kayaknya saya nggak bisa kok. Kita semua belum bisa komen mungkin ya, karena kita nggak tahu kondisinya. Ya, kita nggak tahu kondisinya. Mungkin kayaknya semuanya sudah dipersiapkan, tapi pada saat pelaksanaan ternyata masih ada gangguan. Kalau tadi sebenarnya suaranya ada kalau di saya yang menghidupkan, tapi ternyata memang nggak keluar. Kalau di saya suaranya ada. Kedengaran kalau di saya, entah di yang lain. Tapi ternyata tidak keluar. Mungkin itu tadi. Kalau untuk isinya, mungkin pembagian kelompoknya. Ya, karena kita bingung juga ya, Bu. Saya juga bingung nanti waktu pembagian kelompok. Kalau di Zoom ini seperti apa, bagaimana siswanya berdiskusi kan. Kalau dia harus buka grup WA mungkin lama kan. Kita keburu waktu, jadi ya saya anggap oke lah, nggak apa-apa. Mungkin juga kalau di video nanti dipotong kan mungkin nggak terlalu terlihat gitu ya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya. Ya, dari waktu juga saya kurang, hanya 23 menit ternyata. Nggak sampai 30 menit. Ya, waktunya hanya 23 menit ternyata. Oh iya, nanti berarti teman-teman kalau yang maju berikutnya harus ada yang memperhatikan waktu berarti ya. Saya tadi lupa. Iya. Saya lupa. Saya juga benar lupa saya tadi. Iya, nanti. Itu nanti ke depannya nanti yang untuk ngingetin waktu observer aja. Iya, benar. Jadi harus pakai mungkin hidupi stopwatch mungkin ya. Biar pas mungkin ya. Jadi ada kode nanti. Iya, kasih kode. Saya lupa tadi benar. Oke. Ya, Pak biasa. Tanggapannya? Ya, Bu. Ya, tanggapan saya. Bu, izin kamar mandi dulu ya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Cepat pulang ya. Kalau dari saya di pembukaan itu tadi, Bu, itu udah jelas artinya hanya yang disampaikan tadi sama Ibu Sunarse tentang model dan pendekatan yang digunakan itu masih sejalan. Kemudian rentetan dari kegiatan inti itu, Ibu, yang dari saya, artinya rentetannya itu kan kita ada mengaitkan dulu, artinya mengingatkan materi yang sudah lewat. Izin dulu, Bu. Izin dulu. Ya. Bentar, untuk ngingatin. Itu observer jangan lupa upload apa ya, yang LK 2.2 isinya di situ nanti ada unggahan. Iya, saya juga bisa ini kan. Besok tidak, Pak. Unggah observer. Kalau enggak catat aja dulu tanggapan kita nanti LK-nya ya. Untuk ingetin kita 2 kali, Pak. Ya, untuk ingetin kita semua aja ya. Makasih. Saya WC dulu ya. Oke, Pak. Ya, bagaimana Pak biasa? Ya, saya lanjutkan. Di kegiatan inti tadi itu kan di pembukaan itu ada mengingatkan materi yang sudah lewat. Ya. Mengingatkan materi yang sudah lewat. Jadi kalau menurut saya artinya tentang bab yang sebelumnya itu diulas sedikit, direview sedikit
materi yang sudah lewat itu, sehingga peserta didik itu sedikit menyambung dia dengan ke materi yang baru. Ya, saya tadi hanya garis besarnya saja kan ngejar Hanya waktu. garis besarnya, hanya judulnya aja tadi Bu. Tapi kita Iya, maklumin judulnya lah aja itu. mengenai hal ini 1 2 3 4 dah selesai. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, kegiatan penutupnya Ibu, kan Ibu ngasih tes penugasan sama siswa. Maka di pemberian tugas itu artinya